Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka belajar mengenai mata pelajaran sejarah budaya Islam. Apakah semuanya berangkat pada hari ini? Ada yang nggak berangkat? Oh, berangkat semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, Pak Guru akan mendampingi kalian dalam mempelajari materi mengenai strategi dakwah penyebaran Islam di Indonesia. Ada yang tahu strategi itu apa? Ya, benar sekali. Strategi yaitu cara ataupun metode. Lalu di sini ada yang udah tahu bagaimana strategi dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Oh, ada yang udah tahu ya. Coba sebutkan. Ya, benar. Perkawinan, perdagangan, sosial budaya, terus lupa. Ya udah, kalau lupa Pak Guru langsung jelasin aja ya mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, tadi kan Mas Ilham sudah menyebutkan strategi yang pertama yaitu perdagangan, perkawinan, dan juga kesenian budaya. Yang kurang yaitu strategi pendidikan dan tasawuf. Langsung saja kita jelaskan satu persatu, kita bedah ya teman-teman. Oke, siap. Untuk yang pertama yaitu strategi perdagangan. Perdagangan berdasarkan data sejarah, perdagangan merupakan strategi dakwah yang paling banyak dilakukan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Karena apa? Karena bisa kita lihat sendiri bagaimana ramainya jalur perdagangan pada masa abad ke-6 sampai dengan abad ke-16. Sejarah ini bisa berdasarkan kepada salah satu pendapat ahli yaitu Tom Pires. Tom Pires mengatakan bahwasanya ada seorang musafir asal Portugis yang menceritakan perjalanannya pada sekitar abad ke-15 untuk menyebarkan agama Islam. Gitu. Nah, fakta sejarah lainnya mengatakan juga bahwasanya pada saat itu di pesisir Pulau Jawa dan Sumatera sudah mulai banyak berdiri rumah-rumah pedagang Muslim. Padahal pada saat itu orang-orang di sekitar pesisir mayoritas yaitu menganut animisme, dinamisme ataupun agama Hindu Buddha. Gitu. Nah, fungsi dari para pedagang itu yang berada di pesisir yaitu untuk berdakwah. Selain mereka berdagang keperluan pokok, mereka juga menyebarkan agama Islam melalui cara ekonomi tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Oke, bisa. Dakwah dengan strategi perdagangan ini juga mengakibatkan adanya strategi lain yaitu strategi perkawinan. Kenapa demikian? Coba ada yang tahu nggak? Oh, nggak ada yang tahu. Oke, aku jelaskan ya. Jadi kenapa perdagangan itu bisa menyebabkan strategi lain, munculnya strategi lain? Karena ketika orang timur itu berdagang atau orang yang menyebarkan agama Islam itu berdagang, otomatis orang tersebut itu mempunyai kelebihan secara finansial atau secara ekonomi. Oleh karena itu banyak penduduk pribumi yang tertarik untuk dinikahi oleh pedagang-pedagang dari Arab ataupun dari negara lainnya yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, seperti itu ya. Dan salah satu yang disyaratkan oleh para pedagang Muslim tersebut yaitu ketika ingin menikah dengan dirinya, sang mempelai wanita atau sang mempelai pria itu harus masuk ke dalam ajaran agama Islam. Karena seperti yang kita tahu, dalam ajaran agama Islam itu tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan kita untuk menikahi seorang pasangan yang berbeda iman dengan kita. Seperti itu. Jadi strategi perkawinan ini pun muncul karena adanya strategi perdagangan. Oke, begitu teman-teman. Oke, masuk ya? Masuk, alhamdulillah. Lanjut ke strategi yang ketiga yaitu strategi pendidikan. Pendidikan
juga merupakan salah satu strategi yang paling mutakhir dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Karena apa? Karena dengan pendidikan, ulama-ulama itu lebih menguatkan keimanan masyarakat Indonesia yang masih pada saat itu masih goyah, karena masih belum sepenuhnya percaya dengan ajaran-ajaran agama Islam. Seperti itu. Ulama-ulama pada saat itu mendirikan pondok pesantren sebagai sarana untuk pendidikan masyarakat pada saat itu. Kenapa? Karena masyarakat pada zaman tersebut itu tidak semuanya mengenyam pendidikan. Karena dalam agama Hindu atau Buddha itu mengenal adanya kasta, dan tidak semua kasta itu diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan. Tetapi dalam ajaran Islam tidak mengenal kasta. Oleh karena itu siapapun itu berhak untuk mengenyam pendidikan, bahkan diwajibkan untuk setiap muslim itu mengenyam pendidikan, seperti itu. Oleh karena itu banyak masyarakat Islam di Indonesia yang kemudian menganut agama Islam. Karena apa? Karena mereka merasa diayomi dengan adanya pendidikan. Lanjut ke strategi yang keempat, yaitu strategi tasawuf. Strategi tasawuf sendiri itu berangkat dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih percaya dengan hal-hal yang gaib ataupun mistis. Oleh karena itu, para sufi atau orang-orang yang belajar tasawuf itu memahami betul apa itu kelemahan ataupun apa itu hal yang menjadi minat dari orang-orang Indonesia pada saat itu. Jadi para sufi tersebut menanamkan ilmu-ilmu Islam secara gaib ataupun mistis. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke tahap ke strategi yang kelima, yaitu kesenian dan budaya. Kesenian dan budaya ini membuktikan bahwa agama Islam itu sangat mudah untuk menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Salah satu tokoh yang terkenal dari strategi ini yaitu Wali Songo. Kita ambil contoh dari Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga. Bagaimana beliau menyebarkan agama Islam yaitu dengan dakwah itu melalui wayang. Usut punya usut, beliau menggunakan wayang karena pada saat itu mayoritas agama di Indonesia itu Hindu India. Nah, dalam agama Hindu India yaitu ada budaya yang namanya wayang. Beliau akhirnya mengadakan pagelaran wayang, tapi dalam ceritanya tersebut itu diganti dengan cerita-cerita yang lebih Islami. Dan ketika kita ingin masuk ke dalam pagelaran yang tersebut gratis, namun syaratnya mengucapkan kalimat syahadat. Jadi ini merupakan suatu strategi dakwah juga dari Wali Songo yang sampai sekarang masih dirasakan oleh kita. Karena apa? Dari semua strategi tersebut menjadi bukti bahwa misalnya agama Islam itu masuk Indonesia secara damai, secara persuasif, tanpa adanya peperangan dan tanpa adanya kudeta. Jadi ketika ada sesuatu kelompok yang mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang provokatif ataupun agama Islam itu agama yang radikal, jangan percaya dengan istilah-istilah tersebut. Karena dalam agama Islam pun diajarkan hal-hal demikian. Bahkan ketika penyebaran agama Islam pun itu dilakukan secara damai dan secara persuasif, tidak pernah menjatuhkan korban. Itu kalau di Indonesia ya, seperti itu. Untuk strategi dakwah penyebaran Islam mungkin sekian dari teman-teman yang ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan selalu cuci tangan ketika kalian keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.